Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudariku, para meditator dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam seri meditasi kita. Mari kita awali kegiatan meditasi kita pada malam hari ini dengan mendengarkan sabda Tuhan. Kali ini sabda Tuhan akan diambil dari kitab Keluaran bab 3 ayat 4 sampai 15. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus aku kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku, pertemuan kita malam hari ini mengambil tema tentang meninggalkan pikiran. Pikiran kita selalu terarahkan kepada dua hal, entah ke masa depan atau ke masa belakang, ke masa lalu. Pikiran kita selalu dipenuhi oleh kekhawatiran, dipenuhi oleh harapan-harapan, dipenuhi oleh ketakutan-ketakutan tentang apa yang telah terjadi atau tentang apa yang bakal terjadi. Nah, karena pikiran kita dipenuhi oleh hubungan atau gambaran tentang masa lalu dan masa yang akan datang,
Maka salah satu kesulitan kita di dalam bermeditasi adalah karena kurangnya perhatian kita pada saat ini, pada masa kini. Masa kini itu selalu menjadi batu loncatan ke masa depan, atau menjadi tempat untuk melihat ke belakang dengan cemas. Karena itu, kita menyisakan ruang untuk saat ini itu sangat sedikit. Bacaan yang baru saja kita dengarkan tadi berbicara tentang pembicaraan antara Allah dan Musa. Ketika Allah memperkenalkan diri kepada Musa, Allah memang menyatakan kepada Musa untuk menunjuk identitasnya, "Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Memang ini menunjuk kepada tokoh-tokoh di masa lalu. Tetapi Allah mengungkapkan itu untuk menyatakan dirinya bahwa Allah yang saat ini menyapa Musa adalah Allah yang dipercayai oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi Allah Musa juga, karena Allah nenek moyang Musa. Untuk menunjukkan bahwa Allah memang menyatakan dirinya di dalam sejarah kepada tokoh-tokoh tertentu sepanjang sejarah. Untuk menunjukkan identitas Allah yang sedang berbicara kepada Musa, bahwa Allah yang saat ini menyapa Musa adalah Allah yang dulu menyapa Abraham, menyapa Ishak, dan menyapa Yakub, nenek moyang Musa. Tetapi ketika Allah memperkenalkan diri atas pertanyaan Musa, ketika aku harus menyampaikan kepada kaumku tentang siapakah engkau, apakah nama yang harus kuperkenalkan kepada mereka? Allah memperkenalkan diri dengan menyebut satu ungkapan yang menunjuk pada namanya, "Aku adalah aku." Aku adalah aku artinya aku ini yang saat ini ada di hadapanmu, yang tidak mungkin disebut dengan sebuah nama yang memadai, tetapi menunjuk kepada kehadiran yang real. Maka nama yang diperkenalkan oleh Allah kepada Musa, "Aku adalah aku," mau menunjuk kepada hakikat yang murni yang hadir saat ini di hadapan Musa. Jadi kalau kita lihat di sana, kekinian, kehadiran yang penuh dalam kekinian itu dimiliki oleh Allah. Itulah Allah. Maka masuk ke dalam kekinian itu adalah masuk ke hadirat Allah. Oleh karena itu dikatakan bahwa saat ini adalah jalan yang sempit untuk masuk ke hadirat Allah. Saudara-saudariku, inti dari kekhawatiran kita pada dasarnya adalah tentang kebutuhan-kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan-kebutuhan apakah yang harus kumakan, apakah yang harus kuminum, apakah yang harus kupakai. Tetapi atas kekhawatiran itu di dalam kitab suci, bukankah Tuhan Yesus telah berfirman, "Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang engkau akan makan, akan apa yang engkau akan pakai." Dikatakan, "Pandanglah burung-burung di udara yang tidak menanam tapi menuai. Pandanglah bunga-bunga di padang yang tidak memintal, tetapi Salomo dalam segala kemewahannya pun tidak berpakaian seindah dari bunga-bunga itu." Hal itu mau mengungkapkan bahwa memang semua itu perlu. Apa yang kita butuhkan itu perlu. Tetapi jangan karena hal yang perlu itu kita melupakan hal yang sangat mendasar, yang jauh lebih perlu daripada apa yang tadi kita katakan perlu itu.
Dengan itu Yesus mau mengajak para murid-Nya dan orang-orang yang ada di sekitarnya, dan dengan itu juga kita semua untuk fokus pada sumber hidup, pada Dia yang memberi hidup, Dia yang memelihara hidup, Dia yang sekaligus juga menjadi tujuan dari hidup kita, yaitu Allah saja. Fokus pada Allah, itulah yang kita buat ketika kita bermeditasi dan terus-menerus mengulang-ulangi kata doa kita. Maranatha. Sebuah doa yang kuno, yang pada dasarnya berisi datanglah Tuhan. Seruan kepada Tuhan supaya memenuhi hidup kita, memenuhi pikiran kita, memenuhi hati kita, memenuhi seluruh kehadiran kita. Maranatha. Inilah yang terus-menerus kita ulang-ulang, terus-menerus kita ucapkan selama kita bermeditasi. Dan dengan cara itu sebenarnya kita ingin memfokuskan seluruh perhatian kita, hati dan pikiran kita pada Allah yang sedang hadir, memenuhi kita. Doa ini dikatakan seperti jangkar yang mengakarkan kita pada kehadiran yang ilahi. Seperti sauh yang menancap dan membuat kita terikat pada Allah yang hadir di dalam diri kita. Untuk bisa bersikap seperti itu, diandaikan sebuah kepasrahan. Bahwa kita harus berani berpasrah, melepaskan semuanya, termasuk pikiran kita. Pasrah karena kita yakin bahwa Allah itu peduli. Pasrah karena kita yakin bahwa Allah itu mencintai kita apa adanya, asal kita datang memasrahkan keseluruhan kehadiran kita ke dalam pangkuannya, Dia menerima kita apa adanya. Pasrah bahwa Allah care kepada kita. Ia peduli apa yang kita butuhkan. Dan Ia jauh melampaui Bapa yang tahu apa yang dibutuhkan oleh anaknya. Kalau kita sering menyebut Allah itu sebagai Bapa kita, ini adalah sebuah bahasa metafora untuk menunjukkan bahwa Dia seperti Bapa terhadap kita. Tapi Allah melampaui gambaran seorang Bapa yang sangat baik sekalipun yang kita kenal sebagai manusia. Ia melampaui Bapa yang baik, yang tahu apa yang dibutuhkan oleh anaknya. Kalau kita yakin seperti itu, kita akan bisa berpasrah bahwa ke dalam tangan Allah kupasrahkan hidupku karena aku merasa aman di sana. Yang perlu untuk kita adalah hanya fokus pada relasi dengan Allah saat ini. Maka terus-menerus berseru, datanglah Tuhan, Maranatha. Artinya aku punya kerinduan untuk bersatu dengan Tuhan. Jangan khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian dikatakan Yesus dalam Matius 6 ayat 34. Artinya fokuslah saat ini. Tidak usah khawatir akan hari esok. Fokus pada saat ini saja. Dengan terus-menerus mengulang mantra atau kata doa kita. Mengakarkan kita dalam hadirat Allah. Itulah yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika bab 5 ayat 17 ketika ia mengatakan berdoalah terus menerus. Jangan berhenti, berdoalah terus menerus. Dan itulah yang oleh Yohanes Cassianus dikatakan teruslah bermeditasi. Dengan mengatakan teruslah bermeditasi di dalam hatimu. Jangan pernah berhenti untuk mengulangi doamu
Juga ketika engkau sedang melakukan sesuatu, ketika engkau melakukan pekerjaan apapun, atau memberikan pelayanan apapun, atau sedang berada di dalam perjalanan, teruslah dengan doamu itu. Bermeditasilah kapanpun, juga saat engkau tidur. Demikian kata Yohanes Kasianus. Artinya teruslah berdoa. Dan dengan terus-menerus mengulangi mantra itu akan menjadi suatu yang bergema di dalam diri kita. Meskipun barangkali secara intelektual kita tidak sedang menyebutkan kata mantra itu. Tetapi kalau kita punya kebiasaan untuk terus-menerus mengucapkan mantra itu akan bergaung di dalam nurani kita yang terdalam, di dalam batin kita yang terdalam. Dan gaungnya itu semakin lama akan semakin nyaring kedengaran. Saudara-saudariku, mempersiapkan diri untuk bermeditasi dengan meninggalkan pikiran, sekali lagi dibutuhkan kepasrahan. Karena kita percaya Allah itu mencintai dan peduli terhadap kita. Di dalam keyakinan seperti itu, kita bisa datang dengan kepasrahan penuh, berseru kepadanya, Maranatha, datanglah Tuhan. Marilah saat ini kita masuk ke dalam meditasi kita. Mari kita siapkan diri kita. Kita datang dengan ketenangan penuh di hadirat Tuhan, karena kita percaya Tuhan menerima kita apa adanya. Mari kita mengatur nafas kita, memejamkan mata kita, dan kepadanya kita pasrahkan hidup kita. Biarkanlah Tuhan melakukan apapun atas diri kita seturut kehendaknya. Kita sadari betul saat yang kita luangkan ini sebagai saat yang kudus, di mana Tuhan memeluk kita. Mari kita awali meditasi kita dengan berdoa. Bapa Surgawi, bukalah hati kami kepada keheningan hadirat Roh Putramu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana anugerah kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kehidupan ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ungkapkan dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.